Bicara soal bank konvensional atau bank syariah, bedanya adalah polanya dan keyakinan. Kalau bicara soal konvensional, memang kebanyakan di awal itu bunganya rendah. Ya, banyak promo gimmick-gimmick. Ada yang 3,5 misalnya, ada atau 4,5 di tahun 1 sampai kedua. Nah, habis itu bunganya akan cenderung meningkat. Hai property people, gue Ruberman datang lagi di program Kata Ruby. Orang-orang kenal gue sebagai YouTuber properti. Selain itu gue juga memang punya bisnis di bidang properti. Nah, jadi di program Kata Ruby gue bakal bantuin property people yang punya banyak banget pertanyaan atau bahkan keresahan terkait sama urusan properti. Gue bakal jawabin pertanyaan kalian satu-satu. Jangan khawatir, gue jelasinnya pakai bahasa yang gampang dimengerti. Oke, buat property people yang pengen nanya, yuk tulis pertanyaan lo di komen YouTube Rumah 123, sertakan nama IG kalian, atau kalian juga bisa tulis di kolom komen Instagramnya rumah123.com. Gue bakal pilih beberapa pertanyaan buat dibacain setiap episodenya. Dan ada hadiah menarik menanti. Oke, gue akan mulai di pertanyaan berikut ini dari @erwin_ronus. Oke, izin bertanya, apa yang perlu diperhatikan sebelum mengambil KPR? KPR itu kredit pemilikan rumah. Bank mana yang lebih bagus? Wah, oke. Apakah bank pemerintah atau bank swasta? Bank konvensional atau bank syariah? Wah, pertanyaannya banyak nih. Pastinya property people juga menghadapi hal yang sama nih. Lagi bingung, misalnya lagi pengen ngambil kredit pemilikan rumah. Oke, untuk membeli properti memang ada syarat and conditionnya dalam ngambil KPR. Yang pasti harus kerjanya udah karyawan tetap, ya. Karyawan tetap minimal 2 tahun. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah bagaimana income-nya teman-teman nih. Alokasi income saran gue yaitu 20%, maksimal 30% dari income-nya teman-teman nih. Dan juga cek juga hutangnya teman-teman ini, mungkin hutang kartu kredit, hutang lain-lainnya, make sure ada masuk dari rasio income. Kalau hutangnya udah terlalu tinggi, hutangnya udah di atas 50%, itu rada bahaya. Jadi sebelum mengajukan KPR lebih baik hutangnya diberesin dulu. Kalau bisa dilunasin dulu. Minimal udah di bawah 30%. Ya. Kemudian juga kita mau bahas soal bank mana nih yang lebih bagus. Menurut gua semua bank bagus. Mereka punya program atau gimmick tentang promo bunga, tentang jangka waktu, tentang term and condition dari calon kreditur gitu kan ya. Nah, bank pemerintah atau bank swasta balik lagi tergantung nih. Kalau teman-teman mau ngambilnya apakah properti baru ya, maksudnya properti dari developer yang new primary bilangnya, atau teman-teman mau ngambil propertinya secondary. Nah, biasanya kalau mengambilnya lewat developer atau primary, ada kerjasama nih antara si developer dengan pihak bank. Nah, soal pilihannya pihak bank yang mana, teman-teman nanti tinggal pilih aja yang cocok sama kategori atau kriterianya teman-teman. Karena biasanya setiap bank itu punya promo, misalnya bunga di awal agak rendah, lama-lama meningkat gitu kan. Atau bisa yang fix selama dari tahun pertama sampai tahun ke-10 fix tuh. Jadi teman-teman bisa tahu kurang lebih berapa jumlah cicilannya. Nah, jadi soal pemerintah atau swasta, balik lagi semua punya promo-promo yang menarik buat teman-teman miliki. Nah, bicara soal payroll juga, atau misalnya biasanya teman-teman dapat gajinya lewat bank apa, itu juga membuat seleksinya lebih mudah gitu kan ya. Dan mungkin ada promo khusus bagi payroll yang menggunakan bank yang menyalurkan KPR tersebut. Nah, bicara soal bank konvensional atau bank syariah, nah ini adalah bedanya adalah polanya dan keyakinan. Kalau bicara soal konvensional, memang kebanyakan
di awal itu bunganya rendah, ya banyak promo gimmick-gimmick. Ada yang 3,5 misalnya, ada atau 4,5 di tahun 1 sampai kedua. Nah, habis itu bunganya akan cenderung meningkat, ya kan? Meningkat, akan mengalami adjust. Nah, sampai dengan mungkin tahun ke-10, tahun ke-15 akan mengalami perubahan. Itu berimpact sama cicilannya, gitu loh. Nah, kalau bicara bank syariah, ini bisa dibilang bank dengan sistem ada margin keuntungan. Sistemnya kayak jual beli. Jadi bank ya yang menjual langsung ke si konsumen gitu kan ya. Jadi ada lihat keuntungannya, ada margin keuntungan yang ditetapkan oleh bank dan itu akan dibagi rata sesuai dengan jangka waktu cicilan. Kalau dibilang bank syariah jadi cicilannya lebih tetap, yes. Karena tadi udah dikasih tahu nih, sudah transparan nih berapa keuntungan yang bank ambil gitu kan, lalu dibagi kata gitu. Nah, itu merupakan sistem antara konvensional sama syariah. Balik lagi, pilihannya di mana? Pilihannya apakah property people mau pilih yang konvensional atau yang syariah? Terserah dari property people ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Erwin. Oke, kalau masih belum puas, nanti silakan balik tanya lagi atau tulis pertanyaannya di komen di Instagram atau YouTube Rumah 123. Property People, sebelumnya gue mau ingetin nih buat subscribe channel YouTube Rumah 123 supaya kamu semua bisa dapetin informasi seputar properti tentunya. Oke, gue bakal lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. @rixc150. Wah, izin bertanya Ruby Herman, bagaimana sebuah rumah bisa dikatakan rumah subsidi? Apakah hanya dilihat dari harga yang ditawarkan atau formalitas tertentu untuk dapat dijadikan sebagai rumah subsidi? Misalnya penetapan wali kota. Terima kasih. Oke, baik, gue mau informasi dulu, apa sih yang menjadi rumah subsidi? Apa sih yang disubsidi? Nah, rumah subsidi ini adalah program dari pemerintah, di mana harganya itu ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan tapi area-area lokasi ya. Oke, gue akan bacain ya teman-teman ya. Jadi beda daerah, beda harga ya. Itu merupakan keputusan dari pemerintah. Untuk di Jawa, kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, harganya hanya 150,5 juta. Ini untuk di tahun ini sampai saat ini ya. Kemudian untuk Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, harganya 168 juta. Bayangin tuh, 168 juta udah dapat rumah ya, rumah subsidi. Kemudian juga di Sumatera, kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Kepulauan Mentawai, harganya 150,5 juta. Ya, di Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau, kecuali Kepulauan Anambas, harganya 156,5 juta. Nah itu tuh, ya tergantung nih tinggalnya di mana dan apa sih yang disubsidi. Yang disubsidi tadi kalau harga udah ditetapin kan, tergantung wilayahnya. Kemudian juga yang kedua yang disubsidi apa sih? Bunganya disubsidi. Kalau bunga biasa standar ya bisa mencapai mungkin di atas 10%. Ya, ini kita bicara jangka panjang. Tapi kalau di rumah subsidi ini dibantu oleh pemerintah, bunganya hanya 5%. Ya, kemudian juga kalau banyak yang bicara, oh DP-nya gimana? DP-nya juga mudah dan juga syarat-syaratnya juga memang ada syaratnya, tapi lebih agak mudah. Ya, dimana kalau ada yang karyawan kontrak minimal 3 tahun bisa, gitu kan? Kalau yang komersil itu minimal mesti karyawan tetap, gitu kan? Dan juga income-nya juga bisa dibilang dipermudah, gitu kan ya? Jadi syarat-syaratnya juga lebih mudah supaya semua orang bisa punya rumah, apalagi rumah subsidi. Dan kalau bicara soal harga ditawarkan ya, memang ada ketetapannya. Dan nggak bisa developer, jual harga lebih tinggi. Itu masuknya bukan rumah subsidi, tapi rumah komersil ya. Jadi semoga nih bisa bermanfaat buat teman-teman yang bilang, wah properti mahal. Ada kok rumah subsidi yang tadi ya.
Di Bodetabek tuh banyak sekali gitu ya, harganya 168 juta, ya kan, cicilannya juga cuma 1 jutaan, sekitar 1,2, 1,3 jutaan, teman-teman bisa punya rumah. Apalagi pas banget nih, sekarang infrastruktur juga makin bagus, ya kan, kereta juga makin nyaman, sehingga teman-teman memudahkan, ya mudah sekali untuk bisa punya properti di masa muda. Oke, Riksi, semoga bisa menjawab. Kalau masih bingung, langsung tulis aja di komen Rumah 123 YouTube dan juga Instagram. Selanjutnya @narendrasita. Mohon informasi berapakah selisih harga jual antara apartemen yang berdiri di tanah HGB murni dengan apartemen di atas tanah HGB di atas HPL. Oke, jadi Narendra, gue akan jelasin dulu, ya kan? Apa sih HGB murni? HGB ini adalah hak guna bangunan. Apartemen yang berdiri di atas tanah hak guna bangunan, ya bisa dibilang tanahnya karena udah dibeli sama developer, dan developer ini mengembangkan misalnya apartemen, dan ini mungkin sekitar 25 tahun perpanjang HGB-nya aja, perpanjang sertifikat perpanjangan, ya. Tapi kalau bicara HGB di atas HPL, tanahnya HPL itu hak pengelolaan lahan, ya. Jadi ini adalah tanah-tanah pemerintah, di mana tanah pemerintah memberikan kepada swasta untuk mengelola, dijadiin apa, dijadiin hunian, dijadiin apa. Tapi sekali lagi ini adalah haknya dari pemerintah. Suatu saat jika pemerintah ingin mengubah, ya, ingin memakai tanah tersebut, ya, bisa aja, gitu ya. Dan kalau bicara HPL, ya, sekali lagi ini mirip-mirip kayak seperti sewa. Ya, jadi developer membangun apartemen di atas tanah HPL, itu juga banyak terjadi. Nah, kalau ditanyakan apakah selisih harga jualnya antara apartemen yang berdiri di atas tanah HGB murni dan juga yang di atas HPL, tinggal teman-teman compare aja yang menurut saya yang selevel, apple to apple gitu kan ya. Karena kalau teman-teman pengennya lebih safe untuk jangka panjangnya, ya bisa pilih yang di atas tanah HGB. Ya, tapi kalau teman-teman, wah saya suka nih, kebetulan lokasinya dekat sama tempat kerjaan, kemudian juga ada di pusat kota, ya balik lagi secara legalitas itu juga safety kok. Ya, cuman ini memang bicara masalah jangka panjang. Ya, ada yang HPL-nya 50 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang mungkin lebih dari itu, ya. Balik lagi, selama secara legalitasnya aman, sebenarnya masih aman kok, ya. Itu ya, sekali lagi untuk Narendra bisa tinggal cek aja. Nah, di rumah123.com juga banyak sekali pilihan-pilihan harga, karena menurut gue sih mirip-mirip ya, karena setiap apartemen pasti punya konsep baik fasilitas dan lain-lainnya. Itu yang lebih cenderung membedakan, dan juga bisa dibilang bagaimana apakah ini apartemen lama, apakah apartemen baru, itu juga yang membedakan harga dari apartemen. Oke, semoga bisa bermanfaat ya Narendra ya. Oke Property People, terima kasih banget ya udah nonton episode ini. Semoga jawabannya memuaskan. Kalau ada pertanyaan apapun seputar properti, tulis aja di kolom komentar YouTube atau Instagram Rumah 123 ya. Property People, suka penasaran sama berita-berita seputar properti, para selebriti atau tokoh baik dalam negeri maupun mancanegara? Saksikan Poin Property in News di channel YouTube Rumah 123. Atau mau dapetin informasi seputar properti lainnya, buruan di subscribe, like, komen, dan share video Rumah 123 ya. Buat urusan hunian mulai dari nyari sampai nempatin rumah yang baru, rumah123.com selalu ada buat kamu. Gua Ruby Herman, bye-bye.